Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Infotech. Mungkin banyak dari Anda sudah mengenal dengan ChatGPT ya. Sebuah robot percakapan atau chatbot yang bisa menjawab pertanyaan pengguna dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat platform seperti ChatGPT ini, di mana ChatGPT ini dibangun dengan menggunakan artificial intelligence yang sangat canggih. Namun kali ini kita akan membuat project menggunakan Django dengan menggunakan teknologi dari ChatGPT. Jadi kita akan menggunakan API dari ChatGPT. Jadi kalau Anda paham, ChatGPT ini dibangun oleh sebuah perusahaan yang menamakan dirinya adalah OpenAI ya. Nah, ini adalah tampilan dari OpenAI yang alamatnya adalah openai.com. Ini adalah pabriknya ChatGPT. Jadi kita akan membangun aplikasi chatbot yang cerdas yang bisa menjawab semua pertanyaan kita menggunakan Django 4 dan disuntik dengan API dari openai.com. Jadi kita akan menggunakan teknologi ChatGPT untuk membangun chatbot ini. Nah, sebelum kita akan melanjut ke sana harus dipahami dulu bahwa untuk menggunakan API dari openai.com ini kita diharuskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi ini yang akan kita lakukan, yaitu kita klik API ya. Kemudian kita harus sign up terlebih dahulu. Harap Anda pahami terlebih dahulu, untuk menggunakan API dari OpenAI ini kita dikenakan biaya ya. Dan untuk melakukan pendaftarannya kita diharuskan untuk melakukan sign up dan mendaftarkan kartu kredit kita. Tapi harganya sangat terjangkau sekali ya. Jadi kalau Anda ketahui, ini adalah tabel harganya. Kita klik pricing untuk membuat image ya, menggunakan API dari openai.com ini harganya tercantum secara sangat transparan di sini. Untuk resolusi 1024x1024 kita hanya dikenakan 0,02 per image-nya, per gambarnya, atau kalau nggak salah hampir Rp500 ya. Lebih sedikit lah. Kemarin saya hitung untuk 256 kali 256 resolusinya itu kita per image-nya dikenakan $0,016. Jadi kalau nggak salah sekitar Rp248, tidak sampai 500 perak ya untuk per image-nya. Ini untuk image ya, ini harga yang paling mahal. Dan kalau untuk percakapan atau untuk diskusi berupa karakter itu lebih murah lagi. Jadi ini adalah biaya kalau kita menggunakan model DaVinci ini yang paling mahal. Jadi ini adalah tipe-tipe brain, tipe-tipe otak yang akan kita pakai. Yang paling canggih adalah menggunakan brain DaVinci. Jadi untuk menggunakan otaknya DaVinci kita dikenakan biaya 0,02 per token, per 1000 token. Jadi untuk 1 kilo token, jadi 1 kilo token itu bisa memproduksi lebih daripada 1000 kata kalau nggak salah ya, 1000 kata. Jadi harganya sangat murah, sangat terjangkau sekali. Bahkan untuk kantong sekelas mahasiswa, bahkan untuk kantong sekelas pelajar pun harganya juga sangat murah sekali ya. Nah, ini kalau Anda lihat, ini adalah akun saya ya. Saya sudah mendaftar di sini. Ini manage account. Dan selama beberapa hari ini saya menggunakan API dari OpenAI ini dengan penggunaan yang bagi saya sangat masif ya, karena saya memproduksi untuk image juga ya. Ya, image itu adalah yang paling mahal, itu tidak sampai $1, $0,69. Saya juga pernah melihat sebuah pengakuan dari seorang YouTuber, dia menggunakan sangat masif sekali selama 1 bulan, itu pun katanya cuma sekitar $1. Jadi $1 kalau dirupiahkan sekarang sekitar 15.500 ya kalau nggak salah, antara sekian. Jadi sangat terjangkau untuk kantong sekelas pelajar sekalipun. Jadi dengan uang saku
pelajar yang sekitar 10.000 per hari ini hanya untuk makan uang saku selama 2 hari, tidak lebih daripada itu kalau Anda ingin membuatnya. Jadi sangat terjangkau sekali ya. Namun bagi Anda yang belum memiliki kartu kredit, Anda bisa googling di sini, ada beberapa penjual yang menjual kartu kredit virtual ya, jual kartu kredit virtual ya. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah menggunakan ini ya, sudah cukup lama ya. Jadi namanya dikenal dengan VCC ya. Ya, nah ini ya, jadi Anda bisa melakukan pembelian ini. Tapi saya nggak menjamin apakah Anda berhasil atau tidak, karena yang saya lakukan untuk sign up di openai.com menggunakan kartu kredit yang asli ya. Tapi bagi Anda mahasiswa atau pelajar yang tidak memiliki kartu kredit, bisa menggunakan kartu kredit virtual ini, insya Allah bisa ya. Tapi untuk lebih jelasnya Anda tanyakan terlebih dahulu kepada penjualnya ya. Saya tidak memastikan bahwa Anda pasti berhasil menggunakan VCC, tapi Anda coba terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai project kita. Sebelum kita membuat project kita harus mendapatkan key dahulu ya, mendapatkan token dahulu dari OpenAI untuk membuat project kita. Saya dalam hal ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana untuk melakukan pendaftaran atau sign up ke OpenAI, namun sangat mudah sekali, sama mudahnya dengan ketika Anda melakukan sign up di Gmail atau Facebook ya, sangat mudah sekali. Nah, sekarang saya masuk ke account saya, yaitu di sini saya klik di sini ya. Kemudian untuk pricing ya, ini kelebihan dari OpenAI. Kita bisa mengatur seberapa banyak pengeluaran kita ya. Misalnya saya klik di sini adalah billing ya. Nah, ini kita bisa mengatur pengeluaran kita. Saya klik di sini adalah di ini ya, usage limit ya. Jadi saya bisa mengatur pengeluaran kita adalah dalam 1 bulan tidak melebihi daripada $20. Namun Anda bisa ganti, misalnya tidak melebihi daripada $5. Kemudian misalnya soft limit adalah $3. Jadi kalau Anda sudah mencapai batas dari $3, Anda akan diberi sebuah peringatan ya melalui email bahwa pencapaian bulan ini Anda sudah mencapai $3. Jadi Anda bisa hentikan untuk penggunaannya ya. Ya, jadi ini sangat transparan sekali, sangat bisa dikontrol untuk mendapatkan API dari OpenAI ini. Nah, sekarang kita kembali ya. Sebelum kita menggunakan layanan dari OpenAI ini, kita harus mendapatkan token atau API key-nya. Jadi kita klik di paling bawah, ini ada API key atau token ya. Kita klik, kemudian kita klik di sini. Nah, ketika kita klik di sini, ini akan muncul tokennya, kemudian kita copy dan kita paste misalnya ke notepad ya. Nah, ini nanti kita akan simpan dan akan kita masukkan ke dalam kode kita nantinya. Nah, sekarang kita sebelum membuat project Django, kita harus membuat terlebih dahulu lingkungan virtual atau virtual environment-nya. Kita masuk ke terminal ya. Kemudian virtual env, nama virtual environment-nya adalah env. Bagi Anda yang belum paham cara kerja untuk membuat Django, Anda lihat video-video kami sebelumnya. Untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Terus kemudian untuk begitu juga dengan source code-nya nantinya, kode project pembuatan ini Anda bisa download juga, linknya saya taruh di kolom deskripsi untuk proses pembelajaran. Nah, ketika saya sudah membuat virtual environment-nya, akan tercipta sebuah folder baru bernama env. Nah, sekarang kita akan aktifkan dahulu virtual environment-nya. Kita masuk ke env script activate ya. Nah, kemudian kita install terlebih dahulu web framework-nya, yaitu Django pip install
Django. Nah, jadi Django yang sekarang terinstall adalah versi 4.1.4 ya. Ini adalah versi terbaru saat video ini dibuat ya. Kemudian setelah modul Django sudah tercipta, sudah terinstall ya, sekarang kita akan membuat projectnya. Perintahnya adalah Django admin start project. Project kita namakan misalnya chatbot project gitu aja ya, chatbot project. Nah, ketika saya ketikkan Django admin start project chatbot project, akan tercipta di sini folder atau directory chatbot project. Sekarang kita akan masuk ke directory chatbot project ini. Perintahnya adalah cd chatbot project. Kita sudah masuk di dalam directory kerja chatbot project. Sekarang kita akan buat nama app-nya terlebih dahulu. Perintahnya adalah kita manage.py, nama app-nya start app. Kita buat aja landing page ya gitu ya, landing page. Saya ketik enter. Nah, sekarang kita sudah buat app-nya dengan nama landing page. Saya panggil Visual Studio Code titik. Nah, saat kita sudah membuat app ya, kita harus daftarkan terlebih dahulu nama app-nya, yaitu landing page ini adalah nama app kita. Kita akan daftarkan terlebih dahulu di file setting.py. Jadi saya masuk di start project ya, setting ya. Kemudian ini saya hapus, saya import OS untuk operasi direktorinya, karena kita akan mendaftarkan direktori template nantinya. Nah, ini nama app dari landing page saya daftarkan di sini, landing page. Ya. Kemudian kita akan daftarkan folder directory template yang akan kita buat nantinya di variable template ini, templates ya. Kemudian kita tekan Ctrl S untuk menyimpan hasil perubahan. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file views.py. Jadi file views.py adanya di landing page, di directory, di dalam directory landing page ada file namanya views.py. Nah, berikutnya adalah kita ini sudah import request ya, jadi kita import dulu request. Nah, namun sebelum kita import request, kita harus install dahulu modul requestnya. Sini cls pip install request ts ya. Nah, berikutnya adalah kita ke Visual Studio Code, kita import OpenAI karena kita akan menggunakan API dari OpenAI. Jadi kita import dulu OpenAI untuk modulnya ya. Nah, ini masih ada gelombang kuning, berarti kita harus install dulu untuk OpenAI-nya. Import pip install OpenAI ya, OpenAI. Nah, setelah ketika kita sudah menginstal OpenAI, nanti akan hilang. Jadi ada gelombang kuning di sini akan hilang. Ini cukup memakan waktu yang cukup lama ya, sekitar hampir 1 menit ya. Nah, kemudian kita kan sudah mendapatkan token atau API key dari OpenAI ya. Nanti kita akan masukkan ke sini. Jadi kita copy terlebih dahulu, klik kanan copy ya. Nah, kita akan daftarkan tokennya. Jadi kita ketikkan di sini OpenAI, OpenAI ya,
underscore API underscore key dot OpenAI dot API underscore key sama dengan tanda petik. Nah, kita paste di sini tokennya ya, kita tekan Ctrl Shift terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai untuk instalasi model OpenAI. Masih ada gelombang kuning di sini, kita tekan Ctrl Shift dan tombol P, kita pilih Select Interpreter Python ya. Nah, kita pilih Enter, kemudian kita browse, kita masuk ke directory project kita ya, kemudian kita masuk ke INV ya. Nah, kita ke script ya, kemudian ini kita pilih python.exe, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah hilang gelombang kuning di bawah. Sekarang kita akan buat function logiknya ya. Jadi kita akan membuat function logic untuk halaman beranda kita, dan kita akan mengenerate atau membuat image menggunakan API dari OpenAI ini. Jadi function dev, saya namakan index itu ya, karena ini adalah halaman utama kita, halaman beranda. Kemudian argumennya adalah request ya, kemudian titik 2. Nah, kemudian IP variabelnya kita buat API key ya. Di sini untuk jaga-jaga saya nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kemudian untuk headersnya di sini. Nah, sebelum ini kita lanjutkan, sebenarnya untuk cara pembuatan logic ini ya, ini sudah ada panduannya di website OpenAI ini. Jadi Anda bisa masuk ke halaman website openai.com, ini ada documentation. Nah, ini di documentation ini ada panduan-panduan bagaimana kita membuat project dengan API dari OpenAI ini. Ya, kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian di sini saya ketikkan auto recession ya, kita buat auto recession ya, kemudian titik 2 ini F API underscore key tutup ya. Kemudian kita cek apakah kode yang kita sudah benar ya. Selanjutnya kita akan membuat variabel berikutnya, yaitu endpoint sama dengan https titik 2 API .openai. Nah, openai.com/v1 image ya, generation ya. Kita perhatikan dahulu apakah sudah benar. Saya jelaskan terlebih dahulu, ini API key adalah token yang kita peroleh dari website OpenAI. Kemudian headers ya, dalam hal ini headers itu adalah informasi tambahan tentang permintaan respon HTTP kepada server atau klien ya. Jadi kemudian headers ini adalah berupa sebuah dictionary, karena ini adalah sebuah dictionary dari Python yang menyimpan diantaranya adalah API key yang kita peroleh dari OpenAI. Kemudian ini adalah endpoint. Endpoint adalah alamat tujuan untuk mengakses robot, untuk mengakses brains daripada
OpenAI ini ya, sudah jelas. Kemudian kita save dahulu. Nah, sekarang kita akan membuat payloadnya ya. Jadi kita buat variabel data di sini sama dengan ya, kemudian di sini model image alpha dot 001 ya, kemudian pom nah saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di dalam data ini ada variabel model ya, ini image alpha titik 001, ini adalah komputer yang akan kita buat untuk memprosesing request kita ya. Jadi kemudian kita buat prompt ini adalah tuntutan kita, apa permintaan kita terhadap model ini. Jadi di sini saya akan mengenerate atau membuat image mengambil dari API dari OpenAI. Jadi di sini kita membuat tuntutan kita seperti apa, permintaan kita seperti apa. Misalnya saya akan membuat image, kita deskripsikan image yang kita buat itu bagaimana ya. Misalnya saya buat image menggunakan permintaan seperti ini. Beberapa orang duduk bersama. Jadi OpenAI ini sudah mendukung bahasa Indonesia, jadi kita bisa membuat prompt atau permintaan menggunakan bahasa Indonesia sama seperti dengan ChatGPT ini ya. Duduk bersama melakukan meeting dengan serius ya. Nah, kemudian ini titik 2 bukan. Nah, kemudian variabel berikutnya adalah 6. Ini sebenarnya untuk pengisian ini sudah ada di dokumentasinya di OpenAI ya. Jadi kita tinggal melihat aja dokumentasinya. Jadi 1 ini kita akhiri dengan koma ya. 6 image adalah berapa image yang akan kita buat nantinya ya, akan kita generate nantinya. Kemudian variabel berikutnya adalah respon underscore format. Jadi ini kita masukkan URL karena kita akan mengaksesnya menggunakan URL ya. Kemudian kita klik save terlebih dahulu. Kemudian respon sama dengan request titik post endpoint headers sama dengan headers ya, JSON sama dengan data ya. Dan kita cek terlebih dahulu. Jadi saya jelaskan, ini adalah kita mengirim permintaan ke API dari OpenAI dengan metode POST ya, Nah, sekarang kita akan mengecek apakah permintaan kita berhasil atau tidak dengan mengecek status kode dari respon bagaimana ya. Jadi di sini kita buat if respon titik status code sama dengan 200 berarti sukses ya. Titik 2, kemudian image URL sama dengan respon dot JSON data kemudian
kesalahan mengenerate image ya. Ctrl save. Jadi jika permintaan berhasil, kita akan mengambil gambar URL-nya. Jadi yang kita ambil adalah URL gambarnya yang dihasilkan API dari proses respon ini. Ya, jelas ya. Kemudian jika permintaan kita ternyata gagal, maka akan dimunculkan kesalahan untuk mengenerate image ini. Jadi akan muncul peringatan kesalahan ini. Ya, kemudian berikutnya adalah kita kembalikan ke nilainya return dengan melakukan render ya. Request. Nah, kita sekarang buat nama file template-nya. Karena ini adalah halaman utama, kita buat aja nama template-nya adalah index.html. Nah, kemudian koma, kemudian ini adalah variabel dari image-nya ya. Kita masukkan di sini image.url sama dengan image_url ya. Jadi kita melakukan pengembalian untuk merender halaman index.html untuk mengambil image yang kita minta dari OpenAI ini. Sekarang kita cek dulu apakah ada kode yang salah. Ya, insya Allah tidak ada kesalahan. Kita tekan Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita akan menuju ke file urls.py. Jadi kita masuk ke directory chatbot project, kemudian di sini ada urls.py. Nah, ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita akan import dari file views ini. Nama fungsinya adalah index ya. Ya, kemudian di sini kita form landing page, karena nama direktorinya adalah landing page ya. Kita import dari sini landing page ya, .views ya. Ya, karena kita import dari file views ya. Kemudian import nama fungsinya tadi adalah index kan. Nah, ya ini nama fungsinya adalah index. Jadi kita import index ini ke URL.
kemudian Ctrl S ya untuk menyimpan. Sekarang kita akan membuat file template index.html di dalam directory template ya. Kita klik new file index.html. Ya, enter. Nah, kemudian kita ambil ya konten dari base HTML, kita masukkan ke sini dengan extend ya. Nah, kemudian base HTML.html. Kemudian kita buat blok konten dan end blok konten. Nah, kita Ctrl S dahulu, membuat kontainer bootstrap di sini, div kelas kontainer ya. Kita kasih margin topnya misalnya 2 ya, untuk batas atasnya 2. Kemudian kita tag penutup. Nah, kemudian di sini kita kasih judul ya, header H1 di sini. Misalnya kita tampilkan di sini next coding. Nah, ini kita kasih kelas gitu ya. Kelas ya, sama dengan kita kasih warna info gitu ya, info. Kemudian margin bawahnya, margin bottomnya saya set misalnya 3 ya. Kemudian Ctrl S kita simpan dulu, akan kita lihat hasilnya ya. Jadi kita ke terminal, kita jalankan servernya, Python manage.pw run server, enter. Nah, ini ada warna merah, jadi karena kita belum melakukan migrasi ya. Nah, jadi kita stop dulu, kita lakukan migrasi supaya peringatan ini tidak muncul ya. Jadi perintahnya Python manage.pw migrate ya, migrate ya. Nah, kemudian setelah migrate kita jalankan kembali servernya. Nah, alhamdulillah ini peringatannya sudah hilang ya. Sekarang kita ke browser, kita ketikkan di sini 127.800. Nah, jadi nama URL-nya untuk server di Django adalah 127 dengan port 8000. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita akan lanjutkan ke Visual Studio Code. Kita akan ambil mengenerate file image yang kita ambil dari OpenAI ini ya. Nah, sekarang kemudian kita tampilkan sekarang ya. Ini img slc ya, sama dengan kemudian image_url, kemudian sama dengan ini image dari OpenAI. Kemudian tanda penutup. Kemudian berikutnya di sini saya kasih tulisan ya, saya kasih tulisan misalnya dari P kelas sama dengan, kita kasih warnanya adalah
hitam ya, dark. Kemudian batas atasnya supaya nggak bersinggungan dengan image ya, saya kasih batas atasnya MT3 gitu ya. Kemudian kita kasih penutup. Nah, di sini kita akan kasih tulisannya. Nah, untuk tulisan-tulisan teksnya kita ambil dari Lorem Ipsum ya. Nah, kemudian di sini kita kasih tag penutup P. Nah, Ctrl Shift saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah sebuah kode, merupakan tag HTML yang digunakan untuk menampilkan sebuah gambar pada halaman web. Dan ini adalah sintaks Django. Jadi Django ini sudah membekali dengan Jinja. Jinja itu adalah mesin, di mana dengan mesin Jinja ini kita bisa menyisipkan kode-kode Python atau kode-kode Django pada halaman HTML. Jadi hampir sama fungsinya dengan JSX ya, JavaScript. Jadi dengan JSX kode-kode HTML bisa dimasukkan dalam file JavaScript. Jadi fungsinya sama seperti itu. Jadi dengan adanya Jinja ini pada file HTML kita bisa menyisipkan kode Python atau kode Django. Jadi image adalah merupakan variabel atau sebuah semacam kayak placeholder yang nanti akan digantikan dengan nilai dari variabel image URL saat halaman web dimuat oleh browser. Jadi kita akan mengambil image URL yang akan kita ambil dari OpenAPI ini. Ya, ini adalah variabelnya image URL yang dimasukkan ke dalam file index HTML. Jadi dengan variabel image URL kita akan mengambil dari mengenerate image dari OpenAI ini ya. Jadi kalau responnya oke, 200, image URL ini akan membangkitkan image ya ke sini. Jelas ya maksudnya ini. Nah, kita tekan Ctrl Shift untuk menyimpan, kemudian kita akan ke browser ya. Kita akan refresh hasilnya. Kita akan mengenerate image yang akan kita ambil dari OpenAI ini ya. Kita refresh. Nah, memang butuh waktu agak beberapa lama ya, jadi tergantung oleh koneksi internet kita juga sekaligus jumlah permintaan ke OpenAI ini. Nah, ini adalah image-nya sudah keluar beserta teksnya ada di bawahnya. Jadi image ini dihasilkan dari OpenAI, kita ambil dari API-nya OpenAI sebagaimana yang kita lakukan permintaannya di file views.py ini. Nah, ini kita menggunakan model image alpha ini. Jadi ini kemudian permintaan kita. Jadi beberapa orang duduk bersama melakukan marketing dengan serius. Jadi misalnya kita ganti ya, kita ganti misalnya seorang pria. Nah, ini adalah hasil image yang kita buat permintaannya di variabel prompt. Seorang pria berdiri di depan gedung. Namun mohon maaf, ini prianya nggak berdiri tapi duduk ya. Jadi saya buka di browser lain, hasilnya seperti ini ya, sama dengan permintaan kita. Ini adalah navbar yang kita buat ya. Sekarang kita sudah berhasil membuat permintaan atau mengenerate image dari API OpenAI. Sekarang kita akan membuat aplikasi chatbotnya ya. Jadi kita akan membuat diskusi dengan chatbot ya. Jadi kita akan membuat aplikasi diskusi seperti layaknya ChatGPT ya. Jadi kita akan ke file views.py,
kita akan membuat sebuah function baru di sini ya. Kita namakan functionnya def diskusi itu ya, diskusi. Kemudian kita masukkan argumennya, kemudian if request dot method saya jelaskan secara singkat. Jadi kita sudah membuat 6 function bernama diskusi yang menerima sebuah argumen yaitu request ya. Jadi fungsi yang kita buat ini adalah untuk menangani permintaan HTTP post yang dikirim ke server. Jadi servernya adalah OpenAI ini. Jadi jika permintaan dari post ya, jika permintaannya adalah post, maka fungsi yang kita buat ini akan mengekstrak atau untuk mendapatkan teks yang disertakan dalam permintaan dari file yang bernama prompt ini, dari file yang bernama prompt ini. Jadi kita akan, permintaannya adalah prompt ini ya. Kemudian fungsi akan memanggil layanan dari API dari OpenAI yang disebut dengan completion ini.
Nah, kemudian completion ini menggunakan objek bernama OpenAI ya, yang kita asumsikan dia sudah ada, sudah tersedia ya. Kemudian layanan ini akan mengambil sebuah jawaban yang dibuat dengan model teks yang bernama DaVinci 002 ini. Jadi kita akan menggunakan engine ya, DaVinci ya, kita akan menggunakan engine-nya bernama teks DaVinci 02 yang merupakan sebuah engine dari OpenAI yang paling canggih, yang paling powerful, namun dengan harga yang sangat terjangkau ya. Jadi compression ini adalah daftar permintaan kita kepada layanan API dari OpenAI ini. Jadi yang kita minta adalah kita ingin menggunakan engine, modul engine, yaitu di atas ini adalah teks DaVinci 002. Kemudian prompt-nya itu adalah nanti berupa request.post.get ya. Ya, nanti kita ingin tampilkan hasilnya dari user input, yang kemudian ketika dia mengisi permintaannya di kolom input, kemudian kita klik tombol submit dan muncul permintaan itu, kemudian permintaan itu akan dikirim kepada server API. Kemudian permintaannya adalah berikutnya adalah maksimal tokennya. Kita minta 1024. Dari 1024 ini ada 1024 kata. Jadi nanti jawaban yang akan diterima nanti bisa sampai maksimal 1024 kata. Kemudian N sama dengan 1, ini adalah jumlah permintaan yang akan minta dari layanan API dari OpenAPI. Jadi jumlah permintaannya berapa sama dengan 1, jadi jumlah jawabannya, ibaratnya seperti itu. Kemudian temperatur sama dengan 0,5. Jadi temperatur itu adalah parameter yang kita gunakan untuk mengontrol seberapa acak jawaban yang dihasilkan dari model teks ini ya. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Jadi semakin sedikit ya nilainya, itu semakin dia konsisten, bisa lebih diprediksi nilainya. Jadi kebenarannya lebih tepat, namun dia kurang kreatif. Kalau nilainya 1, yaitu yang paling besar adalah 1 ya, 1, maka jawabannya itu lebih kreatif, tapi jumlah kesalahannya lebih besar. Jadi tergantung kita memilih di mana. Di sini saya akan memilih 0,5 karena 0,5 itu standar ya. Jadi kita pilih tengah-tengah ya, sirotol mustaqim ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian variable message sama dengan compression ya, .choice 0 sama dengan teks. Jadi ini adalah variable message ini akan berisi teks dari jawaban yang dihasilkan dari layanan OpenAI ini ya. Kemudian kita akan mereturn hasilnya dalam file template diskusi HTML dengan menyertakan variabel dari message ini di halaman template diskusi.html ini. Nah, sebaliknya jika tidak, kita akan mereturn hasilnya ya di dalam file template diskusi.html ini. Sekarang kita akan konfigurasikan di routingnya di file urls.py. Jadi nama fungsinya adalah diskusi ini ya, jangan lupa. Kemudian ini urls.py. Nah, sekarang kita akan import dari file views, nama fungsinya diskusi ya, nama. Kemudian kita buatkan path ya, diskusi ya. Ini adalah endpointnya, kita sebut diskusi. Kemudian nama fungsinya diskusi. Kemudian kita kasih nama function atau apa namanya, nama pathnya itu adalah diskusi juga ya, supaya lebih mempermudah kita. Kemudian kita cek apakah ada kesalahan, mudah-mudahan tidak ada, insya Allah. Kita tekan Ctrl Shift ya. Nah ini sih, kita tekan Ctrl Shift ya, save. Kemudian kita akan membuat file template ya, yaitu diskusi.html ya.
Kemudian di sini di directory template kita buat sebuah file baru, namanya adalah diskusi.html. Nah, kemudian di sini kita extend lagi untuk base HTML-nya. Kemudian kita buat blok konten dan end blok konten. Nah, kemudian kita buat dulu kontainernya menggunakan Bootstrap ya. Di sini saya kasih margin top, batas atasnya 5 ya. Kemudian nah, mt min 5. Kemudian tag penutup. Ya. Kemudian saya buat judulnya menggunakan H1 ya. Diskusikan bersama kami titik 2. Kemudian tag penutupnya. Nah, sekarang kita kemudian kita membuat variabel template dari Django yang sudah kita buat di file views.pw, yaitu message ya. Jadi untuk mengambil, kalau di JavaScript istilahnya property ini ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi kita message. Nah, kemudian kita kasih tag penutup. Nah, kita Ctrl Shift dulu, kemudian kita buat formnya. Nah, ini saya kasih biar nggak terlalu mepet ya. Kemudian kita buat form dengan menggunakan metode post ya, post, kemudian action sama dengan, nah ini adalah URL diskusi. Ini adalah path yang kita buat tadi di file urls.py. Nah, ini kemudian ini kita penutup ya. Kemudian untuk pengamanan kita menggunakan CSLF ya. Ini adalah sebuah metode keamanan dari Django untuk menghindari hacker ya, untuk memasuki ke dalam sistem kita, untuk membedakan mana pengguna yang asli dan mana pengguna yang ingin berinisiatif jahat terhadap aplikasi kita ya. Kemudian atau kita bisa pakai ini sebenarnya, CSLF token. Nah, ini kemudian kita buat div class lagi.
input type-nya sama dengan teks ya. Kemudian kita gunakan kelas dari Bootstrap ya, sama dengan form control ya. Oh sorry, ini masih belum ada. Jadi kita membuat form input di sini. Kemudian ID-nya adalah form. Ini form ini kita ambil dari file views.py ini ya, variabel form ini. Nah, kemudian di sini name sama dengan form ya. Di sini kita kasih penutup ya. Ya, kemudian kita buat sebuah button di sini. Button dari Bootstrap ya, dengan tipenya adalah submit. Kemudian kita buat buttonnya ini berwarna biru ya, hijau ya, kelas sama dengan btn sukses ya untuk warna hijau. Kemudian margin topnya supaya nggak mepet dengan form inputnya, saya buat mt min 3 gitu ya. Nah, kemudian penutup ya, kemudian submit nama tombolnya. Nah, ini kemudian saya tutup ya formnya. Jadi di sini ya, setelah button ini saya tutup formnya. Nah, kemudian kita cek apakah ada kesalahan dalam kodenya, tapi sebenarnya kita simpan dulu, Ctrl S ya. Oh maaf, ini ada kesalahan, ini T nya terlalu banyak, action, dan ini adalah persentase ya tandanya, karena URL ini persentase. Kita tekan Ctrl Shift, kita cek lagi. Oh ini ini set. Nah, kita Ctrl Shift ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita cek, insya Allah nggak ada kesalahan. Kita akan aktifkan dulu servernya ke terminal form. Oh ini ada muncul kesalahan lagi ya, ini di file urs.py di line di baris ketiga. Kita ke urs.py. Nah ini, oh ini mestinya di sini modulnya. Ini kita import di sini, from landing page.view import index, ini diskusi nama fungsinya. Jadi bukan di sini tempatnya. Kita Ctrl Shift, kita tekan ya, Ctrl Shift, kemudian kita lanjut. Nah ini kemudian sudah jalan servernya, nggak ada masalah ya. Nah sekarang kita kembali ke browser ya, kita masukkan di sini endpointnya diskusi, enter. Oh ini masih ada kesalahan lagi, template does not exist diskusi. Ini oh ini base ya, kita ke file template ya, ini ke diskusi.html, ini base.html. Nah ini kita simpan, Ctrl Save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh kembali. Nah ini sudah muncul, diskusikan bersama kami, masukkan sebuah form. Ini masukkan sebuah form, saya buat di sini misalnya masukkan sebuah pertanyaan di sini ya, Ctrl Shift S, kemudian kita refresh lagi. Nah masukkan sebuah pertanyaan di sini. Nah misalnya kita akan coba tanyakan di sini ya. Nah, apa web framework Python yang paling
banyak digunakan ya, akan kita submit, Ctrl Shift, kita akan ngambil dari server. Nah, ini masih ada kesalahan, kita cek lagi ya di choice ini ya, di choice kita akan ya, ini kita ke Visual Studio Code, ada kemungkinan di file views.py kesalahannya ini. Kita cek di choice tadi ya, choice, oh ini kurang S ini ya, kita tambahkan S, kemudian tekan Ctrl Shift ya, kita kembali ke browser, kita refresh lagi ya. Nah, kita tanya, oh ini sudah muncul sebenarnya jawabannya ya, kita sudah muncul, adalah jawabannya adalah Django, berhasil ya. Kita tanya lagi ya, misalnya apa resep sayur asam. Nah, kita tekan Ctrl Submit di sini ya. Nah, ini sudah ada muncul jawabannya. Resep sayur asam yang mudah dibuat adalah resep sayur asam yang menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah. Jadi alhamdulillah kita sudah berhasil, namun tidak seperti ChatGPT, jadi bisa memunculkan teks yang banyak ya. Untuk mengaturnya Anda bisa masukkan token yang lebih banyak di sini. Jadi ketika token dimasukkan lebih banyak, insya Allah akan memunculkan jawaban yang lebih banyak lagi ya. Kita juga bisa memasukkan dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia ya. Misalnya kita tanya itu, apa itu hukum kekekalan energi, kita tanya di sini ya. Ini kita tekan tombol submit. Nah, ini ada penjelasannya. Kekekalan energi adalah sebuah konsep fisika yang menyatakan bahwa sebuah sistem fisik tertutup tidak dapat berubah. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan ya. Jadi energi sifatnya kekal, di sini disebutkan ya. Dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, misalnya kita tanya lagi ke apa itu misalnya apa itu hukum Newton ya, hukum Newton. Nah, sekarang kita belum membuatkan linknya di navbar ini ya. Kita akan ubah dulu linknya di sini sambil kita menunggu ya. Jadi ini di base HTML ya, kita buat ini adalah diskusi ya, diskusi ini, kemudian ini linknya. Jadi kita di urls.py kita namakan adalah diskusi untuk URL-nya ya. Di sini URL diskusi, Ctrl Save, kemudian ini kita hapus aja dahulu. Namun mungkin kita bisa buat as gitu ya, buat as, siapa tahu nanti kita akan melakukan perubahan atau penambahan fitur ya. Ini kita login. Nah, kita tekan Ctrl Save, kemudian nah ini hukum Newton jawabannya sudah muncul. Kemudian kita klik, kita lihat perubahannya di sini di navbar ya, continue. Nah, jadi ini internet saya yang kelihatannya ada masalah ini. Ini meskipun kita tidak memanggil API tetap agak lemot juga ya, agak lemot juga. Nah, ini sudah muncul ya, about us login. Ini kita kembali ke home ya. Home akan memproses sebuah image yang kita generate tadi. Nah, ini sudah muncul image. Jadi image-nya tadi berubah. Ya, image-nya tadi berubah. Jadi ini kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi chatbot pintar menggunakan Django yang disuntik API dari OpenAI yang memproduksi ChatGPT. Nah, mungkin kita bisa menambahkan fitur-fitur yang lain ya di
di sini ya, di project Jenggo kita. Misalnya hanya user yang login yang bisa memberikan pertanyaan, dan kita bisa memberikan jawaban kepada user yang sudah terautentikasi, misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa menyimpan hasil jawaban dari API ini ke database kita. Ya, kita juga bisa membatasi jumlah message yang dikeluarkan seperti itu. Nah, bagi Anda yang menginginkan fitur-fitur yang lebih ke dalam chatbot kita, aplikasi chatbot kita, silakan tinggalkan kolom deskripsi. Ini kita lanjutkan atau tidak, tapi inti utama dari chatbot ini sudah berhasil kita lakukan. Pertama, kita mengenerate image, yang kedua kita mengenerate teks dalam bentuk pertanyaan, dan jawabannya diambil dari API dari OpenAI ini. Nah, apabila kita menginginkan fitur-fitur yang lain, mungkin pembatasan, hanya yang login yang bisa memberikan pertanyaan, Anda tinggalkan pendapat Anda di kolom deskripsi, lanjut atau tidak. Kalau ada minimal ada 20 jawaban yang menghendaki lanjut, akan kita lanjutkan project kita ini. Namun inti dari project ini sudah bisa kita buat. Ya, jadi kita tunggu jawaban Anda di kolom deskripsi. Bila ada lebih dari 20, akan kita lanjutkan project membuat chatbot ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.